kita harus bisa keras kepada diri kita kalau kita ingin kehidupan itu lunak terhadap kita. Halo Smart Frenzy, welcome back to Smart Frenzy Speak. Saya Elsa, saya akan menemani Smart Frenzy untuk berbincang-bincang dan mengobrol inspiratif bareng dengan our guest star hari ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa nih Smart Frenzy untuk subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Nah, ngomongin tentang tahun 2024, tahun ini menjadi tahun yang cukup spesial untuk Smart Friend dan seluruh Smart Frenzy di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, Smart Friend mendapatkan penghargaan yang cukup gemilang. Nah, kita mendapatkan recognitions dan berbagai awards, diantaranya The Best CSR Program, The Most Innovative MSME Program, kemudian one of the best place to work for in Indonesia. Nah, dan masih banyak lagi nih Smart Frenzy. Seluruh prestasi ini adalah berkat usaha dan kerja keras Smart Frenzy semua. Tentunya tidak luput dari support yang luar biasa dari our leaders, especially our CEO. Nah, ngomongin tentang CEO kita nih, beliau adalah sosok yang dikenal sebagai people focused CEO. Nah, beliau itu sangat menjunjung tinggi sesuatu yang berbau dengan collaborations, kerja sama tim, sehingga lahirlah culture dan slogan, ayo pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Hal ini dinotis oleh salah satu media, HR Excellence Award, sehingga beliau mendapatkan recognitions nih dan award sebagai one of the most people focused CEO, bronze winner di 2024 ini. Nah, penasaran kan kenapa ya strateginya focusing on people while other CEO mungkin fokus banget nih di bisnis, di marketing strategi dan lain sebagainya? Kita invite saja our CEO, Bapak Andrianto Mulyono. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan, sehat. Oke. Looks happy nih Pak hari ini. Harus selalu happy. Harus selalu happy ya Pak ya. Iya, betul. Nah, tadi kita sempat ngobrol nih Pak tentang Bapak. Bapak terpilih menjadi salah satu the most people focused CEO in Asia nih Pak. Nah, kira-kira it's very interesting talking about people ya Pak. Kalau CEO lain ini biasanya mereka fokusnya only focus on business strategy, marketing, customer centric. Sementara Bapak mengambil angle yang berbeda nih, people. Bapak also focusing on people. So what's so important Pak about people? Oke. Kalau saya memahami bisnis, itu ada 3 unsur utama yang menentukan bahwa bisnis itu bisa sustain atau enggak. Yang pertama adalah bisnis modelnya. Apakah bisnis modelnya ini sesuatu yang monopoli atau yang competition base gitu. Nah, kebetulan kita kan competition base, bukan monopoli bisnis. Jadi di dalam kompetisi ini ditentukan oleh sistem dan people, sistem dan people ya. Nah, kalau di monopoli mungkin sistem nggak bagus, people juga nggak bagus, tetap aja bisnisnya tetap jalan. Contoh misalkan jalan tol gitu, kan itu monopoli. Jadi mau pelayannya jutek atau nggak sopan, orang tetap pakai jalan tol ya Pak. Itu, ya kan. Dia sistem juga nggak perlu terlalu sophisticated, jadi tetap dilewati juga jalan tol. Walaupun nanti di sana juga macet gitu. Nggak ada pilihan lain, itu namanya bisnis yang monopoli. Kalau bisnis yang seperti kita, ini kompetisinya sangat intens, jadi tergantung sistem dan people. Nah, tapi kalau menurut saya kalau disuruh pilih nih, mana yang lebih utama, harusnya people yang harus kita perkuat. Ya. Kenapa Bapak melihat people itu sebuah aset, Pak? Gini, karena bisnisnya adalah competition base dan objeknya adalah layanan kepada pelanggan, maka kepuasan pelanggan itu menjadi kunci suksesnya bisnis kita. Nah, bagaimana pelanggan bisa menjadi puas? Ya tentunya
kalau yang melayani karyawan-karyawan kita semua ini juga punya kepuasan juga dalam bekerjanya, ya. Jadi happy customer can only happen if we have happy employee. Jadi happy employee, happy customer gitu ya and Pak. happy business gitu kan. Nah, itu yang saya yakini seperti itu. Jadi menurut saya kalau saya fokus di employee, menciptakan culture, ya kan, menyamakan mindset, hard set, skill set, ditingkatkan, maka bisnis ini tuh akan bisa menjawab permintaan customer kita, pelanggan kita. Nanti sistemnya pasti akan terbentuk sendiri. Saya percaya seperti itu urutannya. Oke. So, jadi Bapak percaya people itu adalah important asset yang bakal menggerakkan perusahaan itu sendiri ya Pak ya. Oke. Happy customer hanya akan terbentuk kalau ada happy employee. Oke. Looking back nih Pak ya, to your experience, mungkin Bapak bisa cerita sedikit nih, bagaimana bisa Bapak sampai ke posisi saat ini, kemudian bisa menjadi one of the most people focused CEO Pak. Ya. Jadi kalau berangkat dari latar belakang saya itu kebetulan lahirnya tuh di keluarga yang kurang beruntung. Jadi sudah terbiasa untuk mengalami yang namanya pressure, disiplin, suffering bahkan itu sudah terbiasa. Nah di situ jalan Tuhan lah ya istilahnya, diberi kesempatan kita menempa diri. Ya, dengan menempa diri, mengalami susah dan merasakan betapa sulitnya mencari pekerjaan dan betapa beruntungnya bila memiliki perusahaan yang memperhatikan karyawan, itu membuat saya terpanggil. Jadi saya bertekad satu hari kalau saya jadi pemimpin, saya akan pastikan perusahaan yang saya pimpin itu menjadi suatu tempat yang membanggakan buat semua karyawan bekerja di situ. Ketika saya duduk mimpin menjadi CEO di tempat dimanapun ya, termasuk di Smartfren ini, saya langsung berorientasi kepada bagaimana membangun suatu perusahaan yang seperti yang saya bayangkan dan saya pernah alami itu. Oke, kalau melihat Bapak saat ini ya Pak ya, pasti ada seseorang nih Pak behind your success. Apa sih kira-kira siapa sih Pak yang menjadi inspirasi Bapak nih? Kemudian apa sih bahan bakar Bapak nih ketika bangun pagi hari, oh saya harus sukses gitu. Karena kan generasi muda saat ini kita butuh ini ya Pak ya, semangat. Apa sih yang menjadi bahan bakar kita ketika bangun di pagi hari? Jadi tentunya inspirasi dari orang tua saya sendiri ya, dari papa saya yang kebetulan juga anak pertama dari 12 bersaudara. Banyak ya Pak? Banyak. Nah kalau saya kebetulan anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi secara tanggung jawab ada kesamaan, walaupun saya sepertiganya nih beban. Jadi saya diajarkan oleh papa saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada keluarga dan sekitar kita, gitu loh. Jadi kalau inspirasinya dari situ, bahwa kita harus bisa keras kepada diri kita kalau kita ingin kehidupan itu lunak terhadap kita.